warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tabibri dimanapun sahabat berada, welcome back bersama Tabibri kembali untuk kita sharing, untuk kita berbagi tips ya. Sahabat Tabibri, kali ini kita ngebahas dari pertanyaan sahabat kita seputaran mengenai hal angin duduk atau angina, atau bisa juga Ridho Ahmar ya. Di sini sahabat kita menanyakan, Tabibri, apa perbedaannya angin duduk dengan jantung koroner? Oke, di sini Tabibri akan memberikan jawaban untuk sahabat kita dan untuk sahabat-sahabat Tabibri juga ketahui dan pahami. Angin duduk atau angina ya. Angin duduk ini ada dua kategori. Pertama, angin duduk stabil. Yang kedua, angin duduk tidak stabil. Angin duduk stabil ini bisa berulang, datangnya berulang ya. Tetapi dengan kita istirahat dan mengkonsumsi obat ya, atau setelah kita rileks lah, minum air hangat, untuk kategori ini akan hilang rasa sakitnya. Tetapi ini bisa berulang. Yang kedua, angin duduk tidak stabil. Angin duduk tidak stabil ini sering terjadi di saat kita beraktivitas. Sering terjadi oleh karena faktor kelelahan ya, oleh karena faktor semangatnya kita beraktivitas dan atau juga bisa sering terjadi di saat kita santai di saat kita sedang makan atau ya santai-santai kita ya. Di saat itu bisa dia datang rasa sakit itu. Ini yang sangat diwaspadai, yang tidak stabil ya. Angin duduk tidak stabil atau anginan tidak stabil. Sahabat Tabibri dimanapun sahabat berada, tanda-tandanya apa Tabibri? Ya, tanda-tandanya adalah sangat nyeri di dada. Rasanya seperti kena tekan ya, kena penekanan ya. Tetapi kalau khusus untuk ke perempuan itu rasanya ditusuk-tusuk. Nah, terus terasa sakit di leher dan di belakang kita terasa panas. Dan ini pucat ya, terasa pucat. Jadi seperti hijau, ini pucat hijau dia atau ngebiru. Terus sesak napas, mual, pusing dan keringat dingin. Tapi kok hal ini sama seperti sakit jantung? Iya, sangat sama dengan yang dirasa keluhan sakit jantung. Kenapa sama? Karena proses untuk
bilang ya rasa sakit itu sama itu, cuman yang membedakannya hanya sedikit ya. Angin duduk ya. Kenapa terjadinya rasa sakit ya, rasa sakit itu karena angin duduk ini menyerang yaitu otot jantung. Nah, menyerang otot jantung membuat sempit peredaran darah dan oksigen. Dari situ jantungnya menjadi tegang. Sama seperti jantung. Jantung juga kalau rasa sakitnya datang itu penyempitan di otot jantungnya. Tetapi penyakit jantung dia langsung merasa di dada ya, dan kolek. Nah, kalau untuk angina dia masih tetap ada sadar, dia merasakan kesadaran, tetapi hanya kepanikan yang datang kepada dia sadar. Tetapi kalau jantung dia langsung stuck, kolek. Itu perbedaannya. Nah, bagaimana tabib kita untuk menanggulangi atau menetralisir di saat kita mendapatkan serangan itu? Di sini tabib memberikan saran. Jika serangan itu datang, ya, usahakan sahabat untuk rileks, ya, untuk rileks. Yang kedua, lakukan batuk sekuat-kuatnya. Fungsi batuk ini ialah melebarkan otot supaya darah kita bisa tersuplai kembali. Yang kedua, hiruplah napas sedalam-dalamnya. Kenapa harus untuk hirup napas sedalam-dalamnya? Supaya kita mendapatkan suplai oksigen dari luar dan menetralisir, ya, menetralisir tekanan supaya kita bisa bernapas. Tapi bagaimana dengan rutinitasnya? Nah, untuk rutinitas supaya kita untuk tidak keseringan untuk mendapatkan serangan, melakukan terapi air hangat. Minumlah air hangat. Kedua, hindari makanan yang goreng-gorengan yang memicu kekentalan darah. Ketiga, hindari namanya konsumsi santan. Nah, yang keempat, lakukan rutinitas pengecekan 1 bulan sekali kalau bisa, untuk kita mengetahui secara dini, ya. Pengecekan kekentalan darah, ya, gula kita, dan tensi darah atau darah tingginya kalau ada. Nah, terus rajinlah kita untuk berjalan kaki atau bersepeda santai. Lakukan gerakan-gerakan ringan, ya, untuk terapi jantung kita. Itu. Jangan terlalu banyak minum air-air yang dingin, yang kategorinya es, apalagi di malam hari. Istirahat yang cukup dan jangan keseringan junk food, ya. Sahabat tabib dimanapun sahabat berada, itulah untuk angina atau angin duduk dan pendeteksian jantung sangat sedikit sekali. Jika ada tanda-tanda seperti itu yang sahabat alami, tapi disarankan untuk cek, untuk kita lebih mengantisipasinya secara dini. Sahabat tabib, sharing ini semoga berguna
dan bisa mengetahui gejala-gejalanya ya. Nah, untuk angin duduk ini ya, kita kembali lagi ke angin duduk ini. Jika badan terasa sering lemes lesu dengan cara tiba-tiba ya, yang kedua anginan, sering anginan, capek, tapi disarankan jangan pakai tradisional yaitu kerokan ya. Karena kenapa? Karena kerokan ini menipiskan pori-pori, yang dimana pori-pori ini kita butuh untuk pelindung kulit kita ya. Usahakan rutinitaslah ya untuk terapi air hangat itu. Sahabat, semoga sahabat dan Febri dimanapun sahabat berada sehat selalu, bahagia selalu bersama orang-orang tersayang dan tercinta. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.